warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, saya Kak Rina akan menyampaikan cara mengatur keuangan keluarga, apalagi untuk pasangan-pasangan pasca menikah ya. Dengan kebutuhan yang sederhana, penghasilan yang pas-pasan, tetap bisa menabung. Insya Allah tetap bisa menabung, walaupun menabungnya sesuai kadar kemampuan ya teman-teman. Untuk itu, yang pertama adalah kita harus menyusun daftar keuangan. Apalagi perempuan-perempuan rumah tangga yang baru laksanakan, kalau kita benar-benar rajin untuk menabung, insya Allah persiapan-persiapan untuk kebutuhan-kebutuhan berikutnya akan dimudahkan. Karena kita sudah prepare jauh-jauh hari ya. Yang pertama, jangan lupa untuk mencatat dana penghasilan. Ya, ini penting banget untuk mencatat dana penghasilan ya teman-teman, karena kalau kita tidak mencatatnya maka akan lupa ya kebutuhan-kebutuhan apa saja yang kita perlukan, itu harus dicatat dana penghasilan. Yang kedua, selanjutnya adalah mencatat pengeluaran. Ya, mencatat pengeluaran. Jika kita tidak mencatat pengeluaran, maka dapat dipastikan uang kita tidak tahu arahnya, kemana uang kita habis atau kemana uang kita digunakan. Untuk berikutnya, yakni yang ketiga, siapkan pos keuangan ya. Sendirikan, jangan dicampur. Ketika dicampur, maka semuanya akan bingung ya. Harus ada pos-posnya, pos untuk kebutuhan anak, pos untuk kebutuhan istri, pos untuk kebutuhan suami ya. Oke, baik. Contohnya, ini contoh daftar keuangan ya teman-teman. Daftar kebutuhan. Satu, dana penghasilan yang harus kita catat. Pendapatan, penghasilan sebesar misal Rp 3 juta rupiah ya. Maka dari sini kita harus pecahkan lagi kebutuhan kita apa saja ya. Kebutuhan dimulai dari kebutuhan orang tua ya, ini penting. Apalagi kita sudah berumah tangga, jangan sampai lupa untuk tetap memberikan rezeki kita, sebagian rezeki kita untuk orang tua. Misal dana yang kita berikan kepada orang tua adalah 1 juta rupiah, misal seperti itu ya, tergantung oleh masing-masing komitmen teman-teman bersama suaminya. Selanjutnya yang kedua adalah sedekah ya. Ini adalah karena penghasilan kita 3 juta, 2,5% adalah 75.000 ya teman-teman, untuk bersedekah. Selanjutnya boleh sesuai dengan ketentuan teman-teman. Kalau ini tadi sudah memberikan orang tua sejumlah seperti ini dan bersedekah seperti ini, insya Allah menurut saya sudah cukup. Selanjutnya adalah dana darurat
Ini saya plot-plotkan dulu yang wajib dulu ya. Dana darurat harus kita sisihkan sebesar 100.000. Kalau saya 100.000 cukup. Kalau teman-teman merasa kurang boleh ditambahin ya. Setelah itu dana mendadak. Ya, dana mendadak boleh 65.000. Suka sesuai kebutuhan teman-teman masing-masing ya. Untuk selanjutnya yaitu kebutuhan suami ya, bensin. Misalkan kita anggarkan satu hari 10.000. Oleh karena itu berarti selama 1 bulan adalah 300.000 ya teman-teman. Selanjutnya setelah bensin, maka misal kita memiliki wifi di rumah, pembayaran wifi atau internet ya, boleh tergantung masing-masing individu, misal 350.000. Selanjutnya kita boleh menyisihkan dana untuk kebutuhan suami, misal ngopi. Suaminya hobi ngopi. Oleh karena itu kita sebagai perempuan juga memberikan hak suami untuk ngopi ya, karena mereka sudah bekerja siang dan malam, dan kita nggak boleh egois sebagai wanita. Kita berikan haknya untuk minum secangkir kopi, walaupun kita sendiri juga kadang menyiapkan kopi di rumah ya. Misalkan harga kopi adalah 3.000 ya, berarti 90.000 budget untuk ngopi. 3.000 per hari ya, dikali 30 ya teman-teman, jadi 90.000. Berikutnya, selain budget ngopi, maka kita jika suaminya adalah perokok misalnya, maka kita harus sediakan dana rokok untuk suami. Kenapa penting? Kita tidak boleh membatasi kepribadian seseorang. Kalau bagi suami kita rokok itu penting, maka kita sebagai istri juga menganggap bahwa hal tersebut juga sangat penting untuk suami kita. Misalkan satu hari, anggaplah satu cepet rokok yang harganya 8.500, tapi kita bulatkan ya, kita kasih dana misal 770.000. Ini 27 pak. 27 pak rokok ya. Selanjutnya yang paling penting adalah kebutuhan anak. Misal anak baru lahir atau anak-anak boleh kita sisihkan misal 100.000 ya. Apalagi jika anaknya sudah lahir, maka air susu air ASI, menggunakan air ASI. Jadi 100.000 ini bisa dibuat guna untuk beli bedak, pampers, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, dana darurat ini bisa digunakan untuk perawatan istri, atau bisa digunakan untuk beli sabun ya. Dana orang tua jika kebanyakan karena kondisi keluarga berbeda-beda, misalkan ini orang tua ini 1 juta ini berarti ikut membeli makan bersama orang tua, masak bersama orang tua ya, seperti ini ya teman-teman. Kalau kalian sudah memiliki rumah sendiri, maka kebutuhan makan harus difikirkan sendiri, dan berapa yang harus dikasihkan kepada orang tua, seperti itu ya. Yang paling penting, yang terakhir adalah tabungan.
tabungan ini penting sekali teman-teman. Ya, misalkan kita taruh 150.000 sisanya ya, agar pas 3 juta, maka tabungan ini kita bisa gunakan jika keinginan kita adalah membangun rumah untuk pasangan baru. Boleh disisihkan 150.000. Nanti jika dana-dana ini masih ada sisa, maka bisa disatukan di tabungan ini. Misalkan mau lanjut untuk melaksanakan haji atau beli mobil, ya, apa saja kebutuhan-kebutuhan, impian-impian kalian bisa diselipkan di pos tabungan. Ya, teman-teman, untuk itu kita harus benar-benar komitmen nih. Sebagai istri kita harus benar-benar komitmen menjaga agar pos-pos ini tetap terisi dengan baik. Ya, terisi dengan baik dan keluar dengan baik. Jika ada dana lebih atau penghasilan lebih dari 3 juta, misal ada dana lembur atau dana apapun ya, bisa dimasukkan di pos tabungan ya, dan di pos darurat. Lihat teman-teman, di pos tabungan dan di pos darurat ini harus diberi lagi. Misal kalau rezeki lebih juga boleh dimasukkan lagi, ditambahkan di pos sedekah. Oke, teman-teman, baik. Yang pertama adalah semangat disiplin. Disiplin keuangan, apalagi perempuan ya. Selanjutnya, atur dengan baik. Berikutnya adalah gaya hidup sederhana. Insya Allah kalau kita menjaga ini semuanya akan berjalan dengan baik. Begitulah yang dapat saya sampaikan teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.